Punggung Naga, bukan hanya nama jalur, tapi janji akan kesulitan dan bisikan legenda. Pada pukul 2 dini hari, udara di lereng Gunung Rajawali membeku. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Kami berempat, Reno, Maya, Bima, dan aku, Arya, melangkah dalam kegelapan yang pekat. Hanya ditemani sorot lampu kepala dan keyakinan bodoh bahwa kami lebih kuat dari takdir 5 pendaki yang lenyap di sini. Kami mencari sensasi murni, tetapi malam itu yang kami temukan hanyalah kebenaran mengerikan. Di gunung tua ini, jejak langkahmu bisa hilang, dan suara-suara sunyi akan menuntunmu bukan ke puncak, melainkan ke dalam jurang kenangan. Garis akhir jam 3. Pagi buta, pukul 2 WIB, udara menusuk seperti pecahan es, mencengkeram erat punggung naga, jalur pendakian paling terjal dan paling ditakuti di Gunung Rajawali. Kami berempat, Reno, si pemimpin tim yang tenang, Maya, satu-satunya wanita yang selalu membawa energi positif, Bima, yang badannya besar namun gampang panik, dan aku, Arya, si penulis jurnal yang selalu mencari kisah, melangkah perlahan dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh sorot lampu kepala kami. Kami memilih jalur ini bukan karena kami nekat, melainkan karena Reno berkeras mencari sensasi murni. Punggung Naga ditinggalkan sejak 5 tahun lalu setelah insiden tragis, di mana 5 pendaki hilang tanpa jejak. Secara resmi, mereka tersesat dan jatuh. Namun desas-desus di kalangan penduduk desa setempat selalu membisikkan hal lain. Mereka diambil oleh penjaga kabut. Lampu itu harusnya sudah kelihatan dari sini, kata Bima. Suaranya terdengar berat dan gugup, memecah keheningan. Biasanya kalau weekend, pos 2 itu sudah ramai tenda. Reno mengangguk, namun matanya tetap fokus pada peta topografi usang yang ia bawa. Jalur ini memang sepi, Bim. Anggap saja kita beruntung, jawabnya santai. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Jalur mulai menyempit. Kami harus berjalan dalam barisan, menembus rimbunnya lumut tebal yang menutupi pepohonan. Sekitar pukul 4, kami mulai merasakan keanehan. Reno berhenti mendadak. Ada yang salah, bisiknya, nadanya berubah serius. Kenapa, Ren? Tanya Maya, ikut berhenti di belakangnya. Aku merasa kita sudah melewati pos 2, jelas Reno sambil menunjuk kompasnya. Menurut jarak tempuh dan koordinat yang kuingat, kita seharusnya sudah mencapai puncaknya, atau setidaknya area puncak bayangan. Kami semua saling pandang. Mustahil. Punggung Naga terkenal dengan tanjakan curam yang tak berujung. Melewati pos 2 ke puncak bayangan seharusnya memakan waktu minimal 2 jam dari tempat kami sekarang. Reno bergegas mengeluarkan ponsel satelitnya untuk memastikan koordinat, tetapi sinyal benar-benar mati. Mungkin kita salah jalan? Tanya Bima, kini benar-benar panik. Tidak mungkin, balas Reno tegas. Jalur ini hanya satu, tak ada percabangan. Kita sudah mengikuti jejak tapak sepatu di tanah sejak awal. Jejak yang jelas. Reno berbalik, berniat melacak jejak tapak kaki kami sendiri untuk kembali ke pos pertama. Namun, yang kami lihat membuat darah kami serasa membeku. Jejak itu hilang. 5 langkah ke belakang dari tempat Reno berdiri, tanah lembab itu bersih, seolah-olah seseorang telah menyapu semua bekas tapak kaki kami. Tak ada satupun goresan sepatu kami. Kami berempat berdiri di tengah hutan lebat, dikelilingi oleh lumut dan akar-akar tua. Dan jejak satu-satunya yang kami yakini sebagai pemandu telah lenyap tanpa sisa. Ini tidak masuk akal, gumam Maya, merapatkan jaketnya. Bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan. Aku mulai merasakan sensasi dingin di tengkuk. Aku ingat cerita-cerita tentang energi gaib yang mampu memanipulasi jarak dan ruang di gunung-gunung tua. Kami tidak hanya tersesat, kami seolah-olah terperangkap dalam lingkaran tak kasat mata. Reno mencoba menenangkan kami. Kita kembali ke sistem lama. Ikuti arah kompas ke timur laut, itu arah puncak Rajawali. Kita akan terus berjalan sampai menemukan sesuatu yang familiar. Kami berjalan kembali. Tetapi kali ini, suasana benar-benar berbeda. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan, setiap patahan ranting terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti. Aku mengangkat lampu kepalaku, dan di pohon besar di samping kami, aku melihat sesuatu yang mengganggu, tergantung di salah satu dahan. Terikat dengan tali pramuka yang usang adalah satu pasang sepatu bot gunung. Sepatu itu kotor, lapuk, dan jenisnya adalah tipe pendakian era 90-an. Bima terperanjat, menunjuk ke sepatu itu dengan tangan gemetar. Itu bukan punya kita, tapi siapa yang meninggalkan sepatu di tengah hutan begini? Reno mengamati sepatu itu dengan cermat. Ini bukan hanya ditinggalkan, Bim. Coba lihat.
Reno menunjuk ke tali sepatu yang diikatkan ke dahan. Simpulnya, simpul gantung. Tiba-tiba, dari kegelapan di balik pohon, terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Itu adalah suara isakan yang sangat halus, seperti tangisan seorang anak kecil yang tersesat, namun terdengar sangat dekat, tepat di telinga kami. Kami langsung mematikan semua lampu kepala. Keheningan total mencekam. Kami berempat berdiri dalam gelap gulita. Jantung berdegup kencang, menanti gema berikutnya dari tangisan yang mengerikan itu. "Jangan bergerak," bisik Reno, suaranya tercekat. Tangisan itu berhenti, digantikan oleh suara lain, suara orang berjalan. Gesekan daun yang ditarik, langkah berat menyeret sesuatu, dan kemudian suara tawa cekikikan yang basah dan serak, seolah datang dari balik tenggorokan yang dipenuhi air. Aku bisa merasakan napas Bima di sebelahku yang memburu, hampir histeris. Kami tahu, kami tidak sendirian lagi di punggung naga. Kami telah melangkah ke dalam wilayah penjaga kabut, dan ia baru saja menyambut kami. Kabut dan bisikan. Kami berlari, bukan lagi berjalan, melainkan lari panik menuruni punggungan terjal, mencoba menjauh dari tawa serak yang mengejar kami dari pepohonan. Reno, meskipun panik, masih sempat menarik Bima yang hampir tersandung akar. Maya di belakangku hanya bisa terisak pelan sambil terus melompat menghindari batu. Kami tidak tahu kemana kami pergi. Yang kami tahu hanya satu. Kami harus keluar dari area pohon tempat kami menemukan sepatu gantung itu. Setelah sekitar 10 menit berlari liar, kami mencapai area yang sedikit lebih landai dan terbuka. Kami terengah-engah, menjatuhkan diri di atas tanah dingin. Suara tawa itu telah mereda, digantikan oleh keheningan yang lebih berat dan mencekam daripada sebelumnya. Kita harus berhenti, kata Reno, berusaha mengatur napas. Kita tidak bisa lari tanpa tujuan. Kita akan jatuh ke jurang. Maya menyalakan kembali lampu kepalanya, dan apa yang kami lihat membuat kami terdiam. Kami berdiri di tepi tebing yang curam. Di bawahnya terhampar lembah yang ditelan oleh kabut tebal berwarna kelabu kehijauan. Kabut itu bergerak perlahan, seolah bernapas, menelan segala cahaya yang masuk. "Pos 3, bisik Maya. "Ini pasti pos ketiga, tapi kenapa kabutnya begini?" Pos 3 seharusnya menjadi area terbuka, dengan pemandangan lembah yang indah. Namun, kabut ini tidak terlihat alami. Aromanya aneh, seperti campuran belerang dan bunga busuk, menusuk hidung. Tiba-tiba, Bima berteriak. Ia menunjuk ke dalam kabut. "Lihat, itu tenda!" Di tengah lautan kabut yang bergerak lambat, kami memang melihat siluet. Itu adalah tenda doang, berwarna merah menyala, tampak usang dan basah. Tepat di samping tenda, ada tiang bendera kecil yang patah. Reno, dengan segala keberaniannya, menarik napas dalam-dalam tenda itu. Tenda itu punya tim yang hilang 5 tahun lalu. Aku ingat beritanya. Kami saling pandang, keraguan dan ketakutan memperebutkan kendali. Haruskah kami mendekat atau menjauh dari semua hal yang berkaitan dengan tragedi masa lalu itu? "Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa membantu kita," ujar Arya. "Peralatan, logbook, apapun." Reno setuju. "Hati-hati, jaga jarak satu sama lain. Jangan pernah masuk sendirian ke dalam kabut itu." Kami mulai berjalan perlahan menuruni tebing landai menuju tenda merah. Begitu kaki kami menyentuh lapisan pertama kabut, suhu udara turun drastis. Kami tidak hanya memasuki kabut, kami memasuki dimensi kedinginan yang menusuk tulang. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi pribadi. Saat kami semakin dekat ke tenda, aku mendengar bisikan. Itu bukan bisikan umum, itu adalah suaraku sendiri, memanggil namaku berulang kali. "Arya, Arya, kesini." Aku menoleh ke belakang, menyangka Maya memanggilku, tapi ia sedang berjalan di samping Bima. Wajahnya pucat pasi. "Siapa yang panggil aku?" tanyaku. "Aku tidak dengar apa-apa," jawab Bima. Matanya membesar karena ketakutan. "Aku juga tidak," timpal Reno. Bisikan itu semakin keras, berulang-ulang, seolah datang dari bagian terdalam pikiranku, memaksaku untuk melangkah lebih jauh ke dalam kabut. Tiba-tiba Maya menjerit, "Reno! Kakiku!" Reno berbalik cepat. Kaki Maya terjebak, namun bukan karena lumpur atau akar. Kakinya seolah terpegang oleh tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke bawah. Di sekitar pergelangan kakinya, kabut seolah berputar lebih cepat. Reno dan Bima segera menarik tubuh Maya ke atas dengan sekuat tenaga. Saat tarikan tak terlihat itu melepaskan cengkeramannya, Maya jatuh ke tanah, terisak. "Apa yang terjadi?" tanya Reno panik. "Aku tidak tahu, ada sesuatu dingin dan kuat sekali mencengkeramku." Maya memeriksa pergelangan kakinya yang kini memar merah keunguan. Tiba-tiba,
Dari dalam tenda merah husang itu, terdengar suara musik, suara nyanyian pelan yang familiar, melodi lagu anak-anak yang sering dinyanyikan Bima saat ia sedang cemas. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, Bima membeku. Matanya menatap tenda dengan horor yang tak terlukiskan. Tidak mungkin, hanya aku yang tahu lagu itu. Suara nyanyian itu berhenti, digantikan oleh suara batuk yang kering. Bima, Reno berbisik, kita harus pergi sekarang. Saat kami berbalik, ingin melarikan diri, pandangan kami tertuju pada sebuah batu besar yang ditutupi lumut di sisi tebing. Di atas batu itu, seseorang telah meletakkan sebuah barang. Itu adalah jurnal pendakian kulit milik Arya. Jurnal yang seharusnya ada di dalam ranselku, terselip di saku terdalam. Aku merogoh ranselku. Benar, jurnal itu hilang. Tiba-tiba, kabut itu bergerak cepat, membentuk pusaran di sekeliling kami. Bisikan-bisikan menjadi ratusan suara, memanggil nama kami semua secara bersamaan. Suara-suara yang akrab, suara ibu, suara kekasih, suara teman lama, seolah-olah seluruh kenangan terburuk dan termanis kami sedang diputar kembali. Dari pusaran kabut muncul sesosok bayangan, bukan sosok manusia, melainkan gumpalan kabut yang tingginya lebih dari 2 meter, dengan 2 titik merah menyala di bagian atas, seperti mata yang menatap kami. Penjaga kabut gagap Bima, dan saat itu juga ia kehilangan kesadarannya, jatuh pingsan ke tanah. Sosok itu tidak mengeluarkan suara. Ia hanya mengangkat lengan kabutnya yang panjang dan menunjuk ke arah kami. Spesifik, menunjuk ke arahku. Lalu, sebuah suara melengking memenuhi udara, bukan bisikan, melainkan raungan yang membuat gendang telinga kami sakit. Kau yang terlalu banyak mencari. Reno langsung meraih Bima dan menariknya. Tinggalkan jurnalnya, Arya. Lari. Kami berlari sekuat tenaga, meninggalkan pos 3 dan tenda merah itu, menjauh dari sosok kabut yang kini bergerak cepat di belakang kami. Saat kami berlari, aku bisa merasakan sesuatu yang dingin dan elastis menyentuh bagian belakang kepalaku. Dan aku tahu, entitas itu hanya berjarak 1 langkah di belakang kami. Turun tanpa kembali, lututku berdarah, dan paru-paruku terasa seperti terbakar. Kami terus menuruni lereng, menyeret Bima yang tak sadarkan diri di antara kami. Setelah lari gila-gilaan selama yang terasa seperti selamanya, kami akhirnya berhasil keluar dari area kabut kelabu kehijauan. Kami mencapai jalur yang lebih jelas, jalur yang kini kami yakini sebagai jalur turun yang benar. Meskipun kami tidak tahu bagaimana kami bisa menemukannya. Kami berhenti sejenak untuk membaringkan Bima. Wajahnya masih pucat, namun napasnya stabil. Kita harus segera turun, kata Reno, suaranya dipenuhi keputusan. Kita terlalu jauh di dalam wilayahnya. Mungkin jika kita mencapai kaki gunung, kita aman. Saat Reno sibuk mengikat Bima di punggungnya menggunakan tali darurat, Maya berlutut di sampingku. Arya, lihat ini, bisiknya, menunjuk ke sepatu bot Reno. Di bagian sol sepatu bot Reno, menempel selembar kertas kecil yang basah, seolah-olah kertas itu sengaja ditaruh di sana oleh sesuatu di dalam kabut. Reno menyalakan lampu kepalanya dan kami membacanya. Tulisan tangan itu terkesan buru-buru, ditulis dengan pensil arang, hampir tidak terbaca. Jangan ikuti jalan ini. Dia hanya akan membalikanmu ke awal. Satu-satunya cara keluar adalah mengorbankan satu hal yang paling kau cari. Reno membaca kalimat itu 3 kali. Mengembalikan ke awal, maksudnya kita akan kembali ke pos 1, ke tempat jejak kaki kita hilang, dan mengorbankan apa yang paling kita cari. Maya menggeleng. Apa yang paling kita cari di sini? Keselamatan. Aku teringat pada ancaman di bab 2, kau yang terlalu banyak mencari. Aku, Arya, adalah si penulis jurnal yang datang ke gunung ini untuk mencari kisah, mencari sensasi, mencari cerita di balik hilangnya tim pendaki 5 tahun lalu. Jurnal pendakianku telah diambil. Jurnal itu adalah hal yang paling kucari. Aku tahu maksudnya, kataku. Suaraku rendah dan serak. Aku yang paling banyak mencari di antara kita. Dan dia mengambil jurnal itu di pos 3. Kita harus kembali. Gila, kita tidak akan kembali ke tempat itu, bantah Reno menatapku tajam. Kita tidak punya pilihan, kataku bangkit. Selama ini, kita bukan turun, Ren. Kita hanya berjalan memutar kembali ke tempat yang sama. Jalur ini, punggung naga, sedang dimanipulasi. Selama aku tidak melepaskan obsesiku mencari kebenaran, kita semua tidak akan bisa keluar. Tiba-tiba, Bima yang masih setengah sadar merintih. Sangat dingin. Kami memandang ke sekeliling. Meskipun kami sudah jauh dari kabut tebal pos 3, kini kabut tipis dan putih mulai turun dengan cepat. Bukan dari lembah, melainkan dari atas pepohonan
menyelimuti kami. Fenomena fogbow muncul di sekitar cahaya lampu kepala kami, cincin pelangi pucat di kabut putih. Itu terlihat indah, tetapi menandakan kami kembali terperangkap. Baik, ujar Reno, pasrah. Kita lakukan caramu, Arya, tapi kita bergerak cepat. Kita kembali ke pos 3. Kami berbalik, kembali menanjak. Kali ini, kami berpegangan tangan agar tidak terpisah. Perjalanan kembali terasa lebih singkat, seolah-olah jaraknya benar-benar dipendekkan. Hanya dalam 30 menit, kami kembali berdiri di tepi tebing pos ketiga. Tenda merah itu masih ada, namun kini terlihat lebih cerah, seolah baru didirikan. Dan di depan tenda itu, jurnal kulitku tergeletak di atas batu tempat kami meninggalkannya. Cepat Arya, ambil dan bakar, perintah Reno. Aku berlari ke batu itu. Saat aku meraih jurnal itu, halaman depannya terbuka karena tertiup angin yang tiba-tiba. Di sana, dengan tulisan tanganku sendiri, aku membaca kalimat yang tidak pernah kutulis. Saya tinggal di sini. Sebagai cerita baru untuk kawan-kawan saya, aku mencabut korek api dan menyalakannya, membiarkan api kecil itu menjilat sudut halaman. Saat api mulai membesar, dari balik tenda merah muncul 5 sosok, bukan kabut, melainkan 5 pendaki pria dan wanita dengan pakaian usang tahun 90-an. Wajah mereka ditutupi debu putih, mata mereka kosong. Itu adalah tim yang hilang 5 tahun lalu. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap kami. Dan di belakang mereka, sosok kabut besar muncul kembali. Namun kali ini terlihat samar, seolah kekuatannya sedang terkuras. Kalian tidak perlu mengorbankan dirimu, Arya, ujar salah satu dari 5 pendaki itu. Suaranya terdengar seperti bisikan angin di atas tebing. Kami yang akan tinggal untuk menjadi bagian dari gunung ini. Api di jurnalku semakin besar. Ketika api mencapai bagian tengah, aku mendengar raungan mengerikan yang membuat tanah bergetar. Sosok kabut itu menciut, dan 5 sosok pendaki itu perlahan menghilang bersama tenda merah, seolah mereka hanyalah ilusi yang dilepaskan. Jurnal itu terbakar habis, menyisakan abu di tanganku, dan dalam sekejap mata, kabut putih yang menyelimuti kami hilang. Kami kini berdiri di jalur pendakian yang jelas. Matahari pagi mulai bersinar terang, dan di kejauhan kami melihat warna-warna cerah tenda-tenda pendaki lain. Kami berada di jalur turun yang benar. Sekitar 500 meter dari pos pertama kami menoleh ke belakang, ke arah puncak. Punggung naga tampak damai, seolah-olah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Kami berhasil turun dengan selamat, membawa Bima yang akhirnya sadar dan kebingungan. Kami tidak pernah menceritakan detail kejadian di pos 3 kepada siapapun. Selain hanya mengatakan bahwa kami tersesat di punggung naga, aku tidak pernah lagi menulis tentang pendakian horor. Aku berhenti mencari kisah di balik tragedi. Namun, beberapa minggu kemudian, saat aku mencuci pakaian pendakianku, aku menemukan sesuatu. Terselip di lipatan jaketku, selembar kertas kecil yang kusam. Itu adalah sisa halaman jurnal yang tidak ikut kubakar. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di sana, bukan dengan tulisanku, melainkan dengan tulisan arang yang sama seperti catatan peringatan di sepatu Reno. Cerita telah kutulis. Arya, kau boleh pergi, tapi gema sunyi kami akan selalu memanggil pendaki yang terlalu banyak ingin tahu. Dan sejak saat itu, setiap kali aku melihat kabut, aku bisa merasakan sepasang mata merah menatapku, menanti waktu yang tepat untuk membawa kembali pencari lainnya. Itu dia akhir dari kisah horor kami di punggung naga. Apakah kamu juga pernah punya pengalaman mistis saat mendaki? Bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Dan jika kamu tidak ingin ketinggalan kisah-kisah mengerikan lainnya yang menanti untuk diceritakan, pastikan kamu subscribe ke channel ini. Jangan takut, sendirian di kegelapan itu menyeramkan. Tapi bersama-sama kita bisa menghadapi penjaga kabut selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.